Emang tidak ada, tetapi kalau kita Nah buka itu Bible kenapa kau ada. bilang, Kayak nah kenapa enggak kau tanya kayak bilang apa? enggak, Saya kayak enggak bilang, dengar dulu, Ri. sama kayak tunggal mini Saya manifestasi. ini baca Tunggal kitab, mini bukan manifestasi itu bukan tidak ada di Bible doktrin-doktrin. juga. Bukan doktrin-doktrin yang saya bawakan ini. Saya ini baca kitab, bukan doktrin-doktrin. Ada enggak di Iya, Alkitab cobalah Tritunggal? bacalah yang sesuai dengan di kitab coba. Jelaskan dan Coba kau sesuai baca. dengan di kitab. Aku Coba diam kau dulu baca. ya. Oke, oke. Bagaimana menurutmu Ari kalau waktu Yesus itu berdoa itu? Dia berdoa kepada siapa? Ya, aku sudah bilang tadi, Yesus itu berdoa kepada Sang Bapa. Dia itu Sang berdoa, Bapa itu oke, pelan-pelan. Bapa itu Sang Sang Bapa Pencipta. itu Bapa itu mempunyai diri apa bagaimana? Bapa itu pribadi yang satu, cuman Oke, satu pribadi yang pribadi. satu. Kalau Yesus mempunyai pribadi atau tidak? Eh, Yesua itu Punya pribadi pribadi atau Bapa tidak? sendiri. Yesua itu manifestasi Loh, dan ah, jangan jangan dulu, pelan-pelan, pelan-pelan, tahan ya. Bapak itu punya pribadi sendiri atau tidak? Bapa punya pribadi. Tapi kalau Ah, kalau dibilang Yesua enggak, kalau ayo tahan dulu, tahan. Kalau Yesus mempunyai pribadi enggak atau tidak? kalau dibilang pribadi, kalau dibilang pribadi nanti dibilang dua Tuhan dong. Kesannya dua Tuhan kalau dibilang dia juga pribadi. Jujur Berkesan kau, dua jujur, Tuhan. jujur, jangan jangan mengarah ke dua Tuhannya, Tapi jangan mengarah ke dua Tuhan, kalau jujur. kalau saya Pribadi yang kalau kita bahas bilang bukan Yesus Tuhan. itu satu pribadi juga, saya kurang setuju. Karena Tuhan itu satu. Kenyataannya, 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 Bapa mempunyai pribadi tidak? Iya, Oke, Yesus tapi mempunyai pribadi atau tidak? Jujur dulu, Yesus mempunyai pribadi atau tidak? mempunyai pribadi. Atau Kalau tidak? Ya, dibilang Yesus. dia manifestasi Bapa ya benar. Aduh, manifestasi lah. Pribadi yang saya tanyakan mempunyai atau tidak, bukan Dia manifestasi. mempunyai pribadi manusia ke dalam kemanusiaannya. Oke, berarti Ya, berarti dia berapa mempunyai pribadi? pribadi manusia, pribadi manusia. Ya, Oke, pribadi berapa seperti pribadi? manusia. Berapa pribadi di sini? Bapak tadi mempunyai pribadi, Yesus mempunyai pribadi. Sudah berapa pribadi di situ? Ya kalau kamu hitung ya dua. Nah bagaimana dengan Roh Kudus, Ruah Kodes Jadi kan oke, itu jadi pribadi kamu juga. bagaimana? Salah itu dua pribadi apa benar benar? Kalau udah pribadi, kalau kalau menurut Sederhana ini. kamu benar. Hah? Nah, kalau Benar, menurut benar kamu dua benar. pribadi. Tapi kalau kalau Terus kalau menurut kamu salah, kalau menurut kamu salah. iya karena Yohanes 10 aku dan Bapak Yohanes 10 ayat 30 aku dan Bapak Tidak, satu. ini yang menyangkut bahas dulu pribadi. Ini jangan dulu ke situ. Jadi jadi bagaimana kamu? Kalau dua pribadi salah apa benar? Kalau menurut saya dua pribadi itu keliru, nggak benar. Loh, tadi sudah bilang Bapak mempunyai pribadi. Yesus juga mempunyai pribadi. Sudah berapa pribadi? Pribadi kemanusiaannya ya ada punya ya, tapi pribadi kemanusiaannya ada. Ya, jadi sudah berapa pribadi? Kita bicara pribadi ya. Sudah Ya berapa dua lah, pribadi? dua. Ini Pak Iya, Nevaldi Atau ini. sabar, iri? kita sambut Ya, aku dulu. Oke, gimana? Ari. dua. Iya, selamat malam Pak Novaldi. Kristen apa Selamat Islam? malam, Enggak, saya aku, Kristen. aku sudah bilang tadi, yang namanya Iya, tiga sabar pribadi. Ari. Sabar, host bicara Ari pun ngerocos. Oke, dari Kristen mana Pak? Katolik, Protestan? Kalau saya dari Protestan. Oh iya. Ini masalahnya Oke. pribadi, mungkin Anda Salah sudah nyimak pribadi. dari tadi, boleh Anda bisa kasih pencerahan sedikit atau gimana? Silakan Pak. Iya, Ari, standby. tadi Ya. tadi sebenarnya aku menyimak dari yang siapa tadi yang turun tadi itu. Lupa siapa yang bahasa Ibrani loh, siapa namanya tadi? Siapa? Chris Paul It. Apaan Pak? Sabar Siapa Ari. tadi Pak Ari? Yang Pak Ari tadi berbicara dengan itu tadi, satunya tadi tuh. Yang ya pakai ini kacamata itu. Efek kacamata itu siapa tadi?
Oh, Apa ya? nandar. Yang pakai kacamata Nandar sih mungkin. nandar ya. Ya, yang tadi pakai efek kacamata tadi. Iya, Kang Nandar itu dikomalkan Nandar. Gimana Bang Novaldi? Iya tadi aku. Enggak, tadi kan aku dari situ tadi menyimaknya. Coba kan pas aku mau mengajukan permintaan Oh, itu Bapak, kayak Bapak nggak bisa naik. Jadi aku tadi Diam dulu scroll Ari, ke, ganti-gantian. Lama-lama tadi aku diturunkan. scroll ke Iyalah. tempat lain. Jadi ini aku menyimaknya terputus gitu loh. Cuma aku tadi Siap. sedikit menyimak tentang mengenai Yesus itu hanya ciptaan ya, bukan Tuhan gitu loh. Aku tadi menyimak sedikit di situ. Ini Pak Ferry juga sama Pak Solata juga apa dari Kristen dan pahamnya seperti itu Pak, bahwa Yesus itu juga adalah ciptaan. Iya, Gitu. makanya Silakan aku didiskusikan. mau pingin bertanya sih sebenarnya. Saya pingin bertanya Iya, aja silakan. dengan Boleh. Bapak Boleh kan Ferry. Pak Ferry, Pak Solata? Silakan. Ya, mungkin sama Pak Ferry dan Pak Solata. Kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, berarti Bapa yang mengutus itulah dia yang Tuhan ya. Gimana Bang? Kalau Yesus bukan Tuhan, berarti Bapa yang mengutus Yesus itu dialah Tuhan ya. Ya, yang mengutus Yesusnya yang Tuhan. Ya, terus berarti Bapa itu Raja atas surga dan bumi, betul nggak? Betul. Raja seluruh alam semesta. Iya, kalau begitu, ya, Satu-satunya kalau satu. begitu, aku pengen tanya di Wahyu 19:16 itu gimana Pak Ferry? Gimana Bang? Di Wahyu 19:16. Iya. Abang bacakan. Ini saya bacakan ya, Ya, jangan Bang. di ayat ke-16 ya. Dan pada ini disebutkan kepada Yesus bukan ini. Di ayat ke-16 ya. Dan pada jubahnya, yaitu Yesus bukan. Dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini nyanya itu Yesus atau bukan? Yang mana? Nyanya Jadi, itu Yesus atau dalam Bapa? konteks itu. Yang di ayat 16, di Wahyu 19 ayat 16 kan Ya. tertulis seperti ini. Dan pada jubahnya, di situ Ya. siapa? Yesus. Dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Ya. Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya. Nah, Yesus itu kan disebutkan Raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Kalau Bapa itu adalah Raja, lalu di situ Bapaknya kemana? Kok Yesus disebutkan Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan? Kalau Raja segala raja itu maksudnya dia posisinya nomor 1 atau nomor 2? Posisi Yesus itu nomor 2 Bang. Segala di atas segala itu nomor 1 atau nomor 2? Segala di atas segala itu artinya, makanya dibaca dari ayat pertamanya dulu. 3 ayat 14 itu coba dibaca. Di ayat berapa? Anda jangan membaca ayat yang kesekian. Baca di Ya enggak, ayat kan karena begini, kan Yesus kan pernah berkata begini, kepadaku telah diberi kuasa atas bumi dan surga. Artinya segala Betul, kekuasaan bumi dan surga itu kan ada di tangan Yesus. Nah, Diberi terus di Wahyu sumber. 19 di Wahyu 19 ayat 16 ini kan, jadi aku tanda tanya, kalau di diri Yesus ada tertulis Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, itu Tuhan di atas segala Tuhan itu nomor 1 apa nomor 2? Kalau di atas segala atas itu nomor 1 apa nomor 2? Ya. Kalau yang nomor 2, berarti Bapaknya di Tuhan mana? di atas segala Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan, begitu kan? Ya, berarti di atas segala atas kan? Ya, tetapi bukan Tuhan dari segala Tuhan. Ya, itu kan artinya kan penguasa kan? Raja segala raja dan Tuhan di atas Tuhan itu kan artinya penguasa kan? Raja itu kan Betul. artinya penguasa. Penguasa Ya. atas bumi dan surga. Nah, kalau Bapak itu adalah raja atas bumi dan surga, lalu Yesus itu disebut Raja segala raja itu Bapaknya kemana kok dibilang Raja segala itu artinya kan segala itu di atas kan, bukan di nomor 2 kan kalau dikatakan segala. Ya, jadi begini Bang. Kita harus tafsir ya, kita harus memberi penjabaran kan begitu. Bisa Ya, ditanggapi silakan. dulu belum? Iya, silakan. Jadi begini Bang. Yesus itu dikatakan Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala raja. Karena kenapa? Kita mengenal ada banyak raja di muka bumi ini. Kita mengenal ada banyak Tuhan di muka bumi ini. Sama seperti banyak presiden. Dia presiden dari segala presiden. Dia raja di atas segala raja yang ada di bumi ini.
Begitu pula nanti ketika Tuhan sang pencipta alam semesta, dia akan menjadikan Yesus sebagai sang raja, sebagai hakim yang adil. Bukan Tuhan di atas segala Tuhan. Begitu loh Bang. Ya, maksudku tadi gini Bang Ferry. Tuan di atas, tuan dan raja ini kan artinya sang penguasa bukan? Ya sang penguasa, banyak sang penguasa. Nebukadnezar benar. juga sang penguasa. Penguasa bumi. Juga sang penguasa. Betul, banyak penguasa. Tetapi kan penguasa bumi dan surga itu kan hanya satu, nggak banyak. Betul. Makanya Yesus itu Benar nggak? mewarisi apa yang dipunya Bapa. Yesus mewarisinya, diwariskan kepada Yesus. Berarti bapaknya kemana? Kalau Tetap dikatakan ada. di sini Yesus raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, itu bapaknya kemana? Kalau bapaknya nomor satu? Tetap ada, Tuhan tetap ada, Bapa. Iya, Makanya posisinya Yesus di mana? Tuhan. Bapa Maksudnya tetap ada tuh posisi di mana? Ada di surga juga? Ya. Ya. Makanya posisi Yesus itu bukan Tuhan di atas segala Tuhan, tetapi Tuhan di atas segala Tuhan. Kurios di atas segala kurios, bukan Theos di atas segala Theos. Iya, kan karena kan Tuhan Gitu, itu kan Bang. menciptakan sebuah kerajaan kan. Tuhan itu kan menciptakan sebuah kerajaan di bumi dan di surga. Di situ nggak ada kata Tuhan, artinya sang penguasa. Tuan dan raja itu kan artinya sang penguasa. Tuhan pun artinya juga sang penguasa. Boleh enggak saya sebentar saya masuk, Ferry? Silakan, Iya, Bang. silakan. Oke. Jadi Yesus itu dikatakan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Jadi ini gelar. Tuhan itu kan gelar, Raja itu juga gelar. Jadi itu gelar itu diberikan untuk ciptaan, bukan yang dipakai untuk yang menciptakan. Jadi gelar itu hanya diberikan kepada yang diciptakan. Seperti kita manusia ini, ada orang bergelar Tuhan, ada orang bergelar Raja. Tapi kalau Tuhan yang di atas itu yang menciptakan itu, tidak mungkin dia bergelar begitu. Dia gelarnya Tuhan kok. Iya, oke. Nah, Berarti jadi kalau gelar itu untuk ciptaan. ya berarti kan Jadi gelar itu Tuhan untuk ciptaan. kalau Tuhan itu menurut Bang Solata itu Tuhan itu gelar bukan? Gelar. Tuhan itu gelar. Gelar. Tuhan gelar, Tuhan gelar, raja gelar. Lalu Bapa itu Ya. disebut juga raja. Yang memberi gelar sang Bapa Ya. itu siapa? Raja dan Tuhan itu hanya diberi gelar itu hanya dipakai untuk ciptaan. Ciptaan yang memakai gelar itu. Ciptaan, ingat ya, ciptaan. Seperti ya, kita lah manusia ini, kita yang memakai gelar itu, Tuhan dengan Raja. Tuh. Kalau Makanya Bapa Yesus disebut itu, sebagai kalau makanya Yesus itu karena kita manusia ini ciptaan ada Tuhan. Tapi bagaimanapun Iya. Yesus lah paling di atas dari segala Tuhan. Maksudnya Iya. kalau ada Berarti orang di kalau- muka bumi bergelar Tuhan, Iya. bergelar Paham, bos, paham. bergelar raja, Paham. Yesus itu masih di atas daripada dia itu. Makanya Bang Novaldi Nah, gini, seperti dalam, itu. dalam terjemahan bahasa Inggris ya, dalam terjemahan bahasa Inggris, Jesus itu adalah Lord, bukan God. Ya, berarti kalau seandainya Bapak itu disebut sebagai raja, berarti yang memberi gelar kepada Bapak itu siapa? Yang memberi gelar kepada Bapak itu siapa? Nih disebut raja. Karena kan di dalam Matius berapa ya? Matius 5 atau 6 ya, di ayat 9 kan Yesus kan mengatakan begini. Jika engkau berdoa, berdoalah seperti ini. Bapa kami yang dalam surga, kuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Artinya datanglah kerajaanmu kan yang mempunyai kerajaan itu kan Bapa. Bapa itu kan disebut raja. Nah, lalu kalau seandainya gelar itu diberikan kepada ciptaan, lalu yang memberikan gelar raja kepada Bapa itu siapa? Ya dia sendiri yang mengaku dirinya raja. Dia berkuasa atas dirinya. Gitu loh, Bang. Bapa berkuasa atas dirinya, berkuasa mengendalikan alam semesta, seluruh bagian daripada alam semesta. Berarti kalau Yesus itu yang disebut firman-Nya menjadi manusia itu bagian dari Bapa bukan? Begini Nopiadi ya. Nopiadi, Kak, Yesus itu disandingkan gelar itu bahwa raja segala raja di atas segala Tuhan itu artinya itu disandingkan antara manusia dengan dirinya, bukan disandingkan kepada Allah atau Bapa itu. Nah,
Jadi antara manusia saja dengan Yesus itu tidak menyeberang ke Bapa itu. Makanya Yesus itu ya di atas daripada segala kita ini manusia. Seandainya saya ini raja, Yesus itu masih di atas saya. Kalau saya ini Tuhan, Yesus itu masih di atas saya. Jadi khusus untuk kita manusia dengan dirinya. Tidak disandingkan lagi dengan Bapaknya itu. Kalau disandingkan dengan Bapaknya itu ya tetap Bapaknya yang paling di atas. Jadi itu hanya untuk kita manusia dengan Yesus. Yesus itu di atas daripada kita manusia. Segala manusia. Seperti itu. Maka Tuhan tidak dapat disamakan dengan siapapun. Jadi dia Betul. Yesus itu melebihi daripada kita manusia. Betul. Sedangkan manusia itu ada yang mempunyai gelar raja, ada yang mempunyai tuan. Tapi ya Yesus itu kalau kita disandingkan dengan kita itu, sekalipun saya raja, tetap Yesus masih di atas. Sekalipun saya bos atau apa, tetap Yesus masih di atas. Bukan untuk Bapaknya itu disandingkan kepada dia, tidak. Ya. Seperti itu penjelasannya. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Iya Pak. Maaf tadi aku ada gangguan. Maaf. Pak Noval dikasih data dong, kasih data dong. Data apa itu? Data apa? Enggak, kasih data ini supaya Bang Solata sama Bang Ferry lebih paham tentang pemahaman Pak Novaldi gitu. Iya, kan sebenarnya itu kan data itu kan sudah tertulis kan. Seperti yang tadi Pak Aris sebutkan juga yang di Yohanes 8 ayat 24 kan, bahwa jika kau tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Itu sebenarnya kan di dalam Wahyu juga disebutkan. Sebenarnya itu kalau dilihat itu sebenarnya Yesus itu raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Sebenarnya kan dia itulah penguasa bumi dan surga. Dan Yesus sendiri juga berkata kan di dalam Iya. Yohanes itu, Bapa di dalam aku dan aku Itulah di dalam saya Bapa. sudah bilang Artinya tadi Iya. itulah saya bilang tadi kata Yesus itu gelar Yesus itu raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, itu artinya disandingkan antara kita dengan Iya, Yesus. Pak Surata, saya sudah paham mengenai gelar, saya sudah paham. Untuk ciptaan, Ini kan untuk ciptaan. aku mau menyampaikan Nah. mengenai perkataan Yesus. Kalau mengenai gelar saya sudah paham. Jadi mengenai perkataan Yesus yang berkata aku dan Bapa adalah satu, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Makanya menurut pemikiran Oke. saya di dalam Wahyu 19 ayat 16 itu ya Bapa ada Dan dalam diri mereka Yesus. juga di dalam kita. Oh, salah. Iya, benar. Di dalam kita itu apanya? Oke. Nah, kalau menurut Bang Ferry, aku pengen tahu di dalam kita itu apanya? Kita Ya, di dalam cita- dia dan cita. dia di dalam kita. Iya, mereka di dalam kita, supaya mereka juga di dalam kita, kan begitu. Dalam ciptaan apa dalam roh? Artinya, Roh. di dalam kekuasaan Bapa, kan begitu. Kalau kita di dalam Bapa di dalam kita, Bapa di dalam kekuasaan kita. Kan karena tertulis kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Kalau Yesus di dalam kita berarti Yesus di dalam kekuasaan kita gitu. Tidak bang, bukan itu maknanya. Anda jangan multitafsir. Begini Novita, saya jelaskan Novita. Makna daripada bahwa kita di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita itu artinya apa? Kita itu kan ada ajarannya, ada perintahnya, ada petunjuknya. Ketika kita mengikuti ajarannya, perintahnya, petunjuknya, itu berarti kita di pihak dia atau di dalam dia. Kalau kita tidak sama, tidak di dalam dia, berarti lain yang kita kerjakan, bukan perintahnya, bukan ajarannya yang kita lakukan. Jadi itu masalah pengajaran di situ. Jadi Bang Novaldi, kenapa Yesus dia dikatakan juga Tuhan di atas segala Tuhan? Karena kenapa? Yesus sendiri menyebutkan bahwa apa yang Bapa punya, anak juga punya. Artinya Yesus ini satu-satunya yang mewarisi. Iya, itu kan di dalam Yohanes 17. Aku buka dulu ya. Di dalam Iya. Yohanes 17, biar saya juga nggak salah bicara ya. Bentar. Iya. Yohanes 17 ayat 10. Dia seperti ini kan dikatakan. Dan Ya. segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Iya. Ini yang dikatakan segala ini ada terkecualinya enggak? Dikatakan segala milikmu adalah milikku dan milikku adalah milikmu. Itu segala itu ada yang terkecuali enggak? Itu segala itu kalau ada yang terkecuali
Berarti Tidak dalam ada. Wahyu 19 ayat 6 benar. Kalau nggak ada yang terkecuali, berarti di Wahyu 19 ayat 16 itu ya Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Ya, Ini menurut perkataan Betul, Yesus tapi sudah ya. bukan berarti dirinya Dan bercampur. ya dikatakan seperti ini, dan segala milikku, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Kalau diartikan segalanya tanpa terkecuali, artinya pribadi manusianya Yesus juga milik Bapa. Ya jelas Makanya lah. dikatakan aku dan Bapa adalah satu, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Jelas milik Bapa. Bapa. Betul, jelas milik Bapa, tapi bukan berarti dia adalah diri Allah itu sendiri atau Iya, tetapi yang Diri dikatakan Bapa itu aku di dalam sendiri. Bapa dan Bapa di dalam aku itu seperti apa? nah itu yang Begini, saya Pak. sudah bilang Bedanya, tadi. kalau ini menurut saya, ini Bang Sulatap. Kalau menurut saya begini, kita dan Yesus dan Bapa itu adalah satu, tetapi tidak saling memiliki. Kalau Yesus dan Bapa satu, tetapi saling memiliki. Kalau Begini, kita Bang, satu boleh dengan saya Bapa, masuk kita nggak sedikit? bisa memiliki kekuasaan Bapa dan Yesus. Begini Tetapi Bang, kalau Yesus kalau menguasai kalau kita, kalau pemahaman aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, terus berarti Yesus dan Bapa adalah satu. Berarti risiko yang Anda terima itu ada ayat yang bunyi agar mereka di dalam kita. Nah, maksud dari perkataan itu agar mereka di dalam pekerjaan kita, di dalam pengajaran kita, bukan dari pengajaran-pengajaran orang yang lain. Karena hakikatnya begini Bang ya, dengan melalui Yesuslah kita mengenal Allah Bapa itu. Karena Allah Bapa itu tidak terlihat. Bagaimana cara kita mengenal yang tidak terlihat ini? Bukan berarti dia sendiri yang datang ke dunia atau dia menjelma atau tidak. Tetapi sudah jelas di situ tertulis bahwa dia mengutus utusannya. Coba Anda baca Yohanes 5:37. Coba. Yohanes 5:37 apa bunyinya di situ? sabar. Coba kita start dari situ pelan-pelan ya. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ini maksudnya apa? Nah, ya itu handset bunyi-bunyi Pak, kresek-kresek handset. Nah di dalam Yohanes 5:37 itu kan sudah jelas Yesus mengatakan di situ bahwa Bapa yang, kalau boleh buka handset saja Pak, biar enak begitu daripada noise. Ya mantap. Coba tes Anda bersuara. Kendor. Sudah? Coba bicara satu Kalau- satu salah satu bicara dong. Aku bisa dengar dari Anda. Ya cek. Oke, udah masuk. Oke. Nah, di situ kan di Yohanes 5:37 kan sudah jelas itu Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Sebenarnya ayat ini kalau kita pahami dengan pemikiran yang sehat, berarti dengan melalui Yesus lah kita bisa mengenal Bapa. Karena Bapa itu tidak terlihat, Bapa itu tidak terhampiri, Bapa itu tidak dapat didengar suaranya. Terus bagaimana kita bisa mengenal Allah Bapa? Melalui pengajaran Yesus. Maka Yesus mengatakan ajaran-ajaran yang aku ajarkan ini bukan berasal dari diriku, melainkan berasal daripada Dia yang mengutus aku. Utusan tidaklah lebih tinggi daripada pengutusnya. Coba, untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Kalau kita tanya kepada Oten, maka dia pasti berputar-putar. Mending kita langsung kembali kepada Bible. Untuk apa Yesus diutus ke dunia ini? Coba Anda baca Yohanes 3:3-4. Iya, kembali ke Yohanes 5 tadi itu ya. Jadi benar yang Iya. bersaksi itu Bapa. Karena begini, Yesus itu kan datang dan keluar dari Bapa. Jadi Yesus itu nggak butuh kesaksian dari yang lainnya. Salah satunya waktu pas ada orang-orang yang kerasukan setan dan setan itu berteriak dia adalah Sang Mesias, dan Yesus kan melarang untuk dia bersaksi karena dia nggak membutuhkan saksi dari Ini luar bukan masalah dirinya. saksi, Pak. Di Iya sini kan di sini kan masalah kita bisa salah satunya membaca dikatakan berarti di saksi, situ. benar. Iya, Bapa yang menjadi Bapa yang saksi bagiku. Dalam arti Iya. di situ kita sudah tahu sudah ada dua keberadaan. Keberadaan yang tidak terlihat yaitu Allah Bapa karena perkataan Yesus. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat.
Berarti di situ sudah ada dua keberadaan. Keberadaan Bapa yang tidak terlihat dan keberadaan Yesus yang terlihat yang berbicara pada Bani Israel pada waktu itu. Nah, ini sudah ada dua keberadaan. Coba, keberadaan yang tidak terlihat dan keberadaan yang tidak terlihat. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Oke, sebelum saya jawab, saya ingin tanya sama Bang Ferry sama Bang Sulata dulu. Iya, silakan. Firman itu bagian dari Bapa bukan? Siapa dulu? Firman yang menjadi manusia itu bagian dari Bapa bukan? Enggak, maksudnya siapa dulu yang menjawab? Bang Solata atau saya? Bang Solata. Iya, silakan Bang Ferry atau Bang Sulata, silakan. Oke. Nah, dulu ya. Oke, baik, Bang. Enggak, firman itu bagian dari Bapa juga, Pak. Firman itu bagian daripada Bapa. Artinya kalau firman itu bagian dari Bapa, dalam Yohanes 1 ayat 1 itu kan firman pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa dan firman itu adalah Bapa. Lalu di Tidak. dalam Bukan begitu bunyinya, Bang. itu kan hanya diganti saja kan terjemahannya kan itu Allah dan itu Bukan kan begitu. disebutkan Allah. Kalau yang di sini Nanti saya pegang jadi itu oneness Anda di situ, Pak. Enggak. Anda bisa jadi oneness di situ, bukan Tritunggal lagi. oneness Pada mau apa, mulanya silakan, adalah terserah. firman. Iya, dengar, Pak. Nanti Anda jadi oneness karena firman di situ kan Yesus kan? Benar tidak? Iya, betul. Nah, pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Bapa dan Yesus itu adalah Bapa. Jadi oneness Anda? Iya. Iya, seperti ini. Jadi Anda mau oneness. katakan saya oneness atau apa aja terserah karena di dalam Bukan, Kejadian dari 1. narasi Anda yang mengatakan Anda seperti itu. Di sini bukan kata terserah, Pak. Kalau kata terserah, Iya, ya iya. masing-masing terserah kamu mau paham atau tidak. yang penting kan saya sebenarnya beriman kepada Alkitab ya. Mau bisa dikatakan oneness apa Tritunggal mau apa. Coba, terserah, sama-sama gitu. beriman di Alkitab. Silakan. Tadi Bang Novaldi bertanya kepada saya ya. Ya. Oke. Pada mulanya, berarti ada mulanya. Kemudian dijelaskan firman itu adalah Allah, begitu kan? Ya. Nah, makanya ketika saya mempelajari bahasa Semitik, Allah itu adalah sebuah gelar, di mana gelar ini juga pernah disematkan kepada Musa sebagai Allah bagi Firaun. Anda pernah baca tidak? Ya, yang saya maksud begini, Bang Ferry. Allah itu kan hanya sebagai gelar. Bapa juga Iya. sebagai gelar. Bapak juga sebagai gelar kan. Nah, Musa jadi juga pernah dijadikan Allah oleh Tuhan sendiri, dijadikan Allah untuk Firaun. ya saya maksudnya mengambil salah satu saja gelarnya Bapa ya. Ya, jadi aku tanya tadi kan apakah firman Musa juga Allah. Musa juga Allah kan begitu. Iya, saya tahu. Ya. Saya ngambil dari sang sumber aja, maksudnya yang disebut sang sumber kan Bapa kan. Jadi makanya saya tanya, apakah firman itu bagian dari Bapa? Karena di dalam Yohanes 1 dikatakan, betul. pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Bapa, saya sebutnya Bapa. Karena kan sang sumber kan Bapa itu kan. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Bapa dan firman itu adalah Bapa. Nah, kalau firman itu bagian dari Bapa, berarti ya bisa dibilang Yesus itu adalah Bapa. Karena di dalam Ibrani 1 ayat 3, dia adalah cahaya dan gambar dan wujud daripada sang Bapa yang tidak kelihatan. Nah, dia yang tidak kelihatan itu menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 5 ayat 11 kalau nggak salah, dia mengutus firman-Nya dan firman-Nya itu akan melakukan apa yang yang diperintahkan dan dia kehendaki. Oke, saya jawab ya Bang. Ya, Saya tanggapi. Iya. Nah begini, ketika Bapa Yahweh sendiri menciptakan manusia, bahkan Adam juga adalah merupakan rupa dan gambar daripada Bapa itu sendiri. Anda pernah baca nggak? Ya, karena kan Adam itu diciptakan serupa dan segambar. Nah, kalau seandainya kita kembali ke pada mulanya, itu ya saya ingin tanya lagi, berarti Adam pun firman merupakan gambar daripada Betul. Bapa itu sendiri. betul. Berarti pada mulanya firman itu Pak bersama-sama itu firman itu Coba diciptakan jangan- atau kayak mana? Coba saya lihat kalian berdua kasih lurus Pak Pak Anu, Novaldi. coba Aku tidak. coba dibaca. 2 lawan 1.
sempurna itu ayatnya itu Pak Nopal ya, Pak Nopal dibaca sempurna ya, jangan langsung dilangkai. Masih ada itu baru Allah, firman itu adalah Allah. Masih ada di atas itu. Sebelum itu Ya. coba dibaca keseluruhan. Saya baca dulu ya. Nanti setelah saya baca saya ingin Ya. tanya, tanya ulang. Pada mulanya adalah firman, Ya. firman itu bersama-sama dengan Tuhan, Hmm. dan firman itu adalah Tuhan. Nah, kalau dari ayat ini, menurut Bang Ferry atau Bang Sulata, Jangan teruskan dulu, Firman teruskan dulu. Masih jangan dilangkai, Sampai jangan bawah. dilangkai. Segala sesuatu dijadikan. sampai ayat berapa? Coba ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai 4. Jangan ditutup. Oke. Saya lanjutkan ke ayat keduanya. Pada mulanya, pada mulanya bersama-sama dengan Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Terus, Oke, saya mau tanya. Oke, kita mau beda. Siapa yang menjadikan segala sesuatu di situ? firman. Oke, firman yang menjadikan segala sesuatu. Oke. Iya. Siapa yang berfirman? Siapa yang berfirman? Yang berfirman, ya di situ kalau diterjemahkannya Tuhan di Alkitab saya, tetapi sang sumber adalah Bapa. Berarti Itu iya hanya Oke, gelarnya berarti aja. Bapa yang berfirman, maka jadilah segala sesuatu, betul? Betul. Ya, berarti firman itu adalah bagian dari Bapa, betul? Ya betul. Terus, Ya sudah, nah kan ditanya di situ tadi. ya Apakah firman itu bagian dari kalau Allah? bagian dari Bapa, artinya saat dikatakan sama Bang Ferry tadi bersama-sama itu, kalau dikatakan Yesus adalah ciptaan, apakah firman itu ciptaan Bapa? Yesus adalah ciptaan Bapa. Baca di Wahyu pasal 3 ayat 14. Bang. Oke. Karena kan tadi di awal tadi aku scroll tuh, di awal tadi aku dengar bahwa Yesus itu kan bukan Tuhan, artinya kan ciptaan kan. Ya. Dan katanya tadi Tuhan di atas Tuhan dan Raja segala itu adalah gelar yang diberikan kepada ciptaannya. Artinya berarti Yesus itu kan ciptaan. Nah, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Apakah firman itu diciptakan oleh Bapa? Ya. Diciptakan oleh Bapa. Firman Di mana dikatakan firman itu diciptakan? Ya. Makanya Firman begini. itu tidak diciptakan. Begini loh, Bang. Bagaimana firman bisa diciptakan? Nah, firman itu muncul dari diri Allah itu sendiri. Masa Allah menciptakan firman-Nya? Begini, Bang. Kita harus bisa memilah ya, mana firman yang dikatakan daftar, yaitu firman yang hidup, dan mana firman yang tertulis. Mana firman yang diungkapkan, kan begitu. Sehingga hal ini terkesan gabung semua oleh Bang Novaldi. Gini loh, Bang. Bukan gini, Bang. Maksud saya tuh firman yang menjadi manusia itu kan udah jelas diri Yesus kan, yang keluar dari Bapa. Nah, itu kan tadi kan Bang Ferry katakan itu adalah ciptaan, karena gelar yang diberikan itu untuk ciptaan tadi kan, waktu di Wahyu 19 ayat 16 tadi itu kan. Otomatis Yesus disebut ciptaan. Nah, kalau firman itu adalah ciptaan, lalu di mana Bapa menciptakan firman? Yesus pernah di surga bersama-sama dengan Bapa, Bang. Kalau menurut Bang Ferry bersama-sama itu ada bersebelahan atau menjadi satu? Banyak yang bersama dengan Bapa di surga. Ada malaikat. Iya, firman yang bersama dengan Bapa ini maksudnya bersampingan atau menyatu di dalam dirinya gitu. Ya, Anda baca saja di sebelah kanan, Bang. Kalau di sebelah kanan itu saya ingin tanya maksudnya sama seperti kayak tangan kanan bos. Tangan kanan bos itu artinya dia nempel di sebelah kanan bos atau gimana? Bukan kayak itu kanan itu melambangkan kekuasaan. Iya, memang lambang daripada kekuasaan, lambang daripada. Lalu apakah Yesus itu di sebelah kanan Bapa itu duduk kanan kiri gitu? Bersama itu menyatu atau bersebelahan seperti yang istilah tadi tangan kanan bos gitu? Kita sekarang sedang bersama, Bang, satu komal. Bersama. Betul, tapi kan beda dengan yang dikatakan yang di ayat ini. Ya. Kita sedang bersama. Arti Jadi untuk menentukan, Bang, siapa yang lebih Tuhan daripada Tuhan, begini, Anda baca dalam Yohanes pasal 14 ya. Siapa yang lebih besar, Bapa atau Yesus?
Anda baca ini ya, dalam Yohanes pasal 14 ayat 28. Kita adu data. Lebih tepatnya Kalau kita kita mau kalau kita mau perang data nggak kena, nanti ujung-ujungnya jadinya seperti kayak Ya, apa izin namanya itu? sebentar ya teman-temannya, izin sebentar. Teman-teman netizen di bawah bukan diam saja. Kalian nikmatilah. Ini kan tema saya, Oten bingung dengan Bible. Biar kita tahu siapa yang bingung dengan Bible, begitu. Ya. Ya, Oke. biarkan mereka di sini Allah mau tunjukkan kepada kita begini loh, kalau di Kristen satu agama, satu Tuhan tapi berbeda paham. Beda sama kita. Ya. Biar kita lihatkan mereka. Nanti baru kita kasih edukasi, begitu teman-teman Iya, ya. Jadi fokus dengar begini. saja. Kalau pusing minum obat. Hmm. Mengetahui siapa Tuhan yang lebih besar, ini ada dalam Yohanes pasal 14 ayat 28. Anda baca di situ, Bang. Kamu telah mendengar. Siapa yang bacakan? Saya ya. Ya silakan. Oke, Yohanes pasal 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Siapa Tuhan yang lebih besar, Bang? Ini kan artinya waktu Yesus menjadi seorang hamba, turunkan dia kan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi kalau dia berkata seperti itu, ya wajar. Dia sebagai manusia mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan dirinya sebagai Tuhan, berkata seperti itu ya benar. Sebagai Karena rupa, begini. Tuhan, sebagai rupa. Sebentar, Ari, sebentar. Itu kan di Sebentar, dalam Ari. Saya mau tanya Filipi sama 2 Pak ayat Noval. 7. Itu kan dalam Noval, sebentar. Apakah Yesus itu benar-benar hamba Tuhan atau hanya pura-pura jadi hamba Tuhan? Kok jadi pura-pura apa Tuhan? gitu ya. Kalau mau dikatakan Astagfirullah. ntar itu di Filipi ya. Saya buka dulu ya. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, Ya tadi kan dia bilang ini kan Sebentar. tadi kayaknya itu dia disebut hamba karena mengosongkan aja Nanti dirinya. begini Jadi apakah saja. memang betul-betul Bukan, dia bukan. hamba yang Ya betul, bagus juga pertanyaan Bang Solata. Tapi nanti beginilah, ini nanti boleh satu dari kalian bertiga saya minta penjelasan dari kalian mengenai firman ini. Firman di dalam Bible itu kan ada berapa ya? Ada logos, ada grafe, ada apa lagi? Rema. Berarti ada. Apakah empat itu hanya beda nama tapi maknanya sama atau tidak? Kalau bisa nanti pakai data ya. Karena soalnya dari tadi kalau bicara firman terputar-putar ini. Tadi saja Bang Ferry sama Bang Solata sudah mulai berselisih paham ini. Bang Ferry mengatakan Yesus ciptaan, Bang Solata mengatakan bahwa firman tidak diciptakan. Nah, Bang Ya, Novel gini. mengatakan Tuhan itu Gini Bang Hos. Gini Bang Hos. Silakan saya. saya Kita sedikit- santai, kita relax. Iya, Kita relax iya, ya. Bang saya Hos. jelaskan ya. Begini. Bentar Bang Sulata. Begini, Hos, saya jelaskan. Saya tanggepin sebentar Bang Sulata. Maaf. Jadi begini Bang Hos dan teman-teman semuanya yang ada di sini, yang ada di bawah, mengenai katanya tadi orang Kristen itu bingung dengan Bible-nya. Sebenarnya sih nggak bingung, karena begini, apa yang tertulis dalam Alkitab itu ya seperti itu yang tertulis. Yesus itu disebut sebagai anak manusia dan disebut sebagai anak Tuhan. Makanya orang Kristen ada yang mengatakan 3 pribadi, ada yang mengatakan 1 pribadi. Itu menurut pemahaman mereka masing-masing. Menurut saya juga tidak salah karena memang tertulis seperti itu dalam Alkitab. Seperti Salah, Bapa, Pak, kalau- Anak dan Roh Kudus. Sabar Pak Novaldi. Itu kan menurut penilaiannya Ketika Anda Tritunggal. mengatakan, ya, ketika Anda mengatakan bahwa itu melalui pemahaman Anda masing-masing. Satu kitab, satu agama, satu Tuhan. Masa pemahaman menurut masing-masing, pemahaman menurut Bible. Contoh Anda mengatakan bahwa tidak bingung kan? Oten bingung. Boleh saya uji satu ya, kita lihat bingung atau tidak. Tapi kita lepas dari itu, kita cuma uji saja. Anda bingung atau tidak? Karena saya buat tema ini pakai dalil. Begini, coba Anda baca Yohanes 14 nomor 1. Bingung tidak Anda di situ? Nah, ya tadi Coba, saya kita nanti uji saya ya. baca. Saya lanjutkan, saya baca dulu. Saya lanjutkan dulu, nanti saya baca ya. Jadi mengenai Alkitab ini memang tertulis seperti itu. Jadi makanya pemahaman orang masing-masing, bukan pemahaman Alkitab ya. Pemahaman Alkitab tidak salah, tetapi orang yang memahaminya itu kadang ada yang salah. Itu. Ya karena ya saya bukan di sinilah kita buktikan mana pemahaman yang betul, Pak. Di situ berlandaskan kitab yang kita pegang. Nah, coba Anda Yohanes baca 14. Yohanes 14:1 ya. ayat 1. Saya baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Satu saja, Pak.
Disuruh baca 1 sampai 2 itu saya sudah bingung. Ya, Kan ini- disuruh baca Yohanes 14 nomor 1. Anda sudah sampai 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah terus? kepada Tuhan, percaya juga kepadaku. Betul? Terus? Ya. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada dua Ya entitas. percaya Ya, sabar. percaya kepada Sabar, Yesus Pak dan Ferry. kepada Bapa. Iya. Artinya Ada seperti berapa gini. yang harus kita percaya di situ, Pak Novaldi? Kepada Bapa dan kepada Yesus yang diutusnya. Ada berapa? Kalau dibilang ada berapa, ya kita seolah-olah mikirnya ada 2. Bukan seolah-olah ada 2, memang ada 2. Benar. Memang ada 2, Memang bukan di situ seolah-olah ada 2. terbacanya ada Di sini 2. saya ada sudah bingung kan? Bukan bingung, itu tadi yang saya katakan gini. Pemahaman Alkitab tidak salah. Yang Iya, salah itu lanjut, orang yang lanjut. memahaminya. Nah, Gitu. oke, lanjut silakan. Jadi Nah, beda-beda, menurut Pak memang Ferdi orang dua. memahaminya beda-beda. Gitu. Nah, kalau pemahaman saya begini, Sama- Pak. Sabar, ini pemahaman saya ya. Pemahaman saya begini. Pemahaman saya berlandaskan dalil begini. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada 2 yang harus kita percaya. Percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus. Percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah sekarang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42. Ya Bapakku, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, jikalau kita sudah percaya Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, dan Yesus sebagai utusan Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang ditulis dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Selesai, tidak mutar-mutar. Haleluya. Kan? Selesai, tidak mutar-mutar. Sudah Ya, boleh kan saya jadi pendeta kan, tidak Pak Ferry? menyangkal itu. Saya tidak menyangkal itu, Bang Hos. silakan. Karena memang seperti itu yang tertulis. Seperti sama yang dikatakan di dalam Yohanes 17:3. Ya memang kita harus ikut yang Ya. tertulis, Pak. Bukan kita ikut pemahaman kita, Pak. Kita ikut Jadi- yang tertulis masalahnya. Jadi maksudnya seperti ini, Bang. Yang dikatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalau cuma percaya kepada Yesus nggak percaya kepada Bapa, ya itu salah. Harus percaya kepada Bapa dan Iya, Yesus. Pak. Kita percaya kepada Bapa, kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, bukan sebagai Tuhan. Sekarang Anda mengatakan karena dia datang dari firman Tuhan. Ingat, Yohanes 1:14, dia mau datang dari Tuhan, mau dia itu Tuhan sendiri, mau apa? Yohanes 1:14 sudah tegas. Firman itu telah menjadi manusia. Manusia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Begitu, Pak. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus tidak mutar-mutar. Yesus siapa Tuhan? Allah Bapa. Dalilnya mana? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Yesus, apakah Tuhan Allah Bapa itu Tuhan kita? Iya, Tuhan kita. Dalilnya mana? Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus Oke, Bang kata Os. Pak Novaldi, kamu yang Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Yesus, jadi Oke. kita berdoa kepada siapa? Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya satu Bapa yaitu di langit. Selesai. Oke, Bang Hos. Izin Bang Hos. Aku mau tanya sama Bang Ferry atau Bang Surata. Siap. silakan. Nah, nanti silahkan menjawab siapa ya. Bang Ferry sama Bang Surata percaya dengan Roh Kudus dan Bapa tidak? Masa kita orang Kristen tidak percaya sama itu? Ya. Roh Kudus itu Roh Kudus itu Bapa bukan? Roh dari Bapa. Iya, Roh Kudus itu Bapa bukan? Roh dari Bapa. Apa sih? Iya. Roh Kudus itu Aku- dari yang aku tanya itu Roh Kudus itu Bapa atau bukan? Kalau saya sudah bilang Roh Kudus itu adalah roh daripada Bapa itu, bagaimana menyimpulkan lagi? Nah, sama dengan firman. Firman itu dari Bapa itu. Nah, Bang Novaldi gini Bang. Gini Bang Berarti Surata. Bang Gini. Surata ini bisa termasuk dibilang sama Bang Hos Wanes gitu ya. Tidak Bang. Begini. Bukan Wanes. bagaimana? Ya silakan. Jadi begini Pemahaman Bang. Wanes itu mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi Yesus itu bukan manusia Iya. tapi Tuhan.
Gitu. Makanya saya tanya Jadi tadi kan Yesus Roh punya Kudus tubuh itu itu siapa? bukan tubuh manusia, Bapak dan Roh tubuh Kudus Tuhan. itu sama atau tidak? Makanya Ya, aku tanya lanjut. situ tadi kan. Begini, Gitu. begini Dok Pemahaman oneness itu Bapa yang menjadi manusia atau Bapa yang menjadi Yesus. Itu. Iya, makanya aku tanya tadi kan, Roh Kudus itu Bapak atau bukan gitu kan? Kalau Bang Surat tadi mengatakan seperti Yohanes 1, ya berarti Roh Kudus itu adalah Bapa. Jadi begini Bang Nopal. Tidak ada penjelasan itu bahwa Roh Kudus itu adalah Bapa. Tapi Berarti Roh Kudus itu bukan dari Bapa. Bapa. Roh Kudus itu dari Bapa. Firman itu dari Bapa. Tidak ada menjelaskan firman itu Bapa. Roh Kudus Bapa. Oh, berarti gini. Tidak ada penjelasan. Bang Sulata, berarti yang Roh Kudus yang dijanjikan untuk penghibur itu, yang mengisapkan dunia akan dosa itu berarti bukan Bapa ya? Roh dari Bapa, bukan pribadi Iya. Bapa, bukan pribadi Berarti- Bapa, tapi roh yang keluar dari Bapa. Iya, berarti Roh Kudus yang dijanjikan itu yang mengisapkan dunia dari dosa itu bukan Bapa, dan Roh Kudus yang menarik manusia datang kepada Yesus itu juga bukan Bapa. Siapa bilang bukan Bapa? Maksud roh yang dijanjikan itu rohnya Bapa, roh yang keluar dari Bapa itu. Gimana sih? Iya, iya, iya. Saya maksudnya gini, saya sudah paham maksudnya roh itu keluar dari Bapa, berarti roh itu bukan Bapa gitu ya. Bingung kan? Bagaimana menyimpulkan itu? Ya, gitu. Maksudnya kan dirinya, maksudnya saya begini, kalau roh itu adalah Bapa, maksudnya Bapa menjadi roh, yang Roh Kudus itu, yang dirinya ya, sama dengan firman tadi. Nah, kalau Bapa menjadi Yesus, saya tidak setuju. Menjadi diri Yesus. Jadi gini, Bang Serata, aku mau tanya, Bapa itu kudus enggak? Ya kudus lah, masa tidak kudus? Roh Kudus itu kudus enggak? Ada Roh manusia Kudus juga itu ada yang kudus kudus. enggak? Itu cocok logi, Pan. Kudus lah, namanya dia Bukan cocok logi. namanya dia dari Sang Kudus. Apa yang dari kudus pasti kudus. Ah, Betul, Kalau Bapa iya itu betul kudus, sudah pasti disampaikan kudus. Pak Solata tadi. Roh Kudus itu bukan Bapa, tetapi Roh Kudus itu datang daripada Bapa. Kejadian apa? Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Sekarang kalau Roh Kudus itu karena Bapa Kudus berarti Roh Kudus itu adalah Allah. Berarti kalau dikatakan bait Allah, berarti Berarti bait ke itu Bang adalah Solata. Allah. Ya, berarti Bumi Bang Allah Solata, berarti kalau bumi di dalam, itu adalah Allah. ya, aku tanya sama Bang Solata, di dalam Jadi Yohanes begini, silakan, 6 silakan. ayat 44 itu berarti gimana menurut Bang Solata? Jadi sesuatu yang dari kudus pasti kudus, sesuatu yang dari najis pasti najis. Jadi masa Ya, pertanyaan betul, SD kau betul. tanya sama saya, apakah Roh Ya, Kudus itu betul. kudus? Ya, Berarti kalau menurut Bang Pertanyaan Solata di PKI dalam itu. Yohanes 6 ayat 44 itu gimana? apa? Yohanes 6 ayat 44. Coba dibaca. Saya baca ya, Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, ini Yesus ya aku ya, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Terus? Berarti roh Sudah. yang dijanjikan, roh yang dijanjikan itu siapa? Roh yang dijanjikan itu kan sudah roh. Bagaimana lagi sih? Makanya roh, fungsi daripada roh itu adalah untuk menghibur, menolong, menginsafkan kita, memberikan kita pengetahuan akal budi. Itu fungsi roh itu diutus. Fungsi roh itu. Iya Bang Solata, roh itu disebutnya seseorang loh. Apa? Apakah orang itu roh? Di dalam Yohanes, roh itu disebutnya seseorang di dalam Yohanes 14 ayat 16. Seorang Disebutnya penolong. seseorang loh roh itu. Gitu. Iya. Ya. Itu roh itu disebutnya seorang loh. Seorang. Ayo. Nah, itu. Ini saya bacakan ya. Saya bacakan. Gini Ya. Bang. Aku Malaikat akan dia meminta bisa kepada dibentuk Bapa. orang. Iya. Kan Orang saya tadi itu jadi tanya kalau tadi. tidak merujuk pada seorang manusia. Iya, tadi saya tanya gini. Sosok. Saya tadi kan tanya di Yohanes 6 ayat 24 kan. Roh itu kan yang menarik, Bapa itu yang menarik ke manusia untuk datang kepada Yesus. Artinya itu adalah sebuah roh yang dijanjikan, roh penghibur. Tetapi roh penghibur itu disebut juga di dalam ayat 16, di Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu Ya, siapa? orang itu bukan hanya tertuju pada manusia. Baca Malaikat selanjutnya, itu baca selanjutnya. orang. Apakah roh itu bisa kelihatan? Apakah roh itu bisa kelihatan?
roh itu tidak bisa kelihatan tapi dia bisa menyatakan dirinya. Nah, Betul, kenapa Bang. di situ dikatakan orang? itu Kenapa dikatakan si orang? hanya manusia. Nah, dia si orang berarti kelihatan. Itu saja. Malaikat disebut seorang, gitu loh Bang. Ya, Nah kalau si karena orang dia, bisa dia kelihatan menyatakan enggak kalau diri. Karena dia menyatakan diri. makanya kan di situ seterusnya itu dikatakan di situ kan dunia tidak dapat menerimanya karena dia tidak terlihat. Nah kalau si orang kalau berbentuk orang ya kan orang kelihatan. Jadi mana bisa disimpulkan di situ bahwa dia itu adalah orang. Iya. Artinya sosok. Orang itu sosok, Iya. tetapi tidak Tuhan tidak bisa kita sebut orang. Malaikat bisa disebut seorang. Manusia bisa disebut seorang. Gitu loh Bang. Sosok dia. Sosok. Ada sesosok malaikat, seorang. Ada sesosok manusia, seorang. Itu kan ada terjemahan itu kalau malaikat itu bilang seorang malaikat datang kepadanya. Berarti Iya. apakah malaikat itu adalah orang? Apakah malaikat itu orang? Manusia. Manusia. Kan Kan tidak. seorang malaikat datang. Jadi itulah yang Disebut, perlu memang dia kita harus disebut seorang itu kan karena dia udah menyatakan dirinya dalam manusia sempurna. orang di sini maksud kamu kan orang itu manusia kan? Jadi kalau ada kata seorang berarti langsung merujuk kepada wujud manusia. Kalau orang bukan kalau saya lihat merujuk ini, Bang, manusia, gimana? Kalau saya lihat ini di iya, kalau kalau saya lihat ini paling bagus kembali ke original teks, tidak akan berselisih paham karena terjemahan banyak yang keliru. Karena kalau kita kembali ke original teks, aku akan meminta kepada Bapa Pneuma kan, Parakletos kan, tetapi yang datang Pneuma, Pneuma yang datang. Itu makanya saya selalu kasih analogi. Ketika Anda meminta saya handphone, saya berikan kopi, saya salah kasih. Nah, aku akan meminta kepada Bapak Parakletos, tetapi 17 yang datang Pneuma. Nah, lebih enak kalau kita kembali ke original teks, karena terkadang terjemahan ini kan pasti ada yang terjemahan keliru. itu Begitu. ya terjemahan. Kalau aslinya itu kan Parakletos itu artinya tidak ada si orangnya di situ, langsung dia bilang penolong. Tidak ada si orang Penolong. Penolong Langsung itu penolong. Parakletos. Tapi Ya, begini, ada tapi seorang. begini. Paradoks Ini enak kita bahas nih. Coba kita bahas ini, Pak. Coba, tapi di situ di dalam Yohanes 16 nomor 7 kan kebanyakan merujuk kepada Roh Kudus di situ kan. Nah, di sini jadi pertanyaan buat saya pribadi serius. Mungkin ada yang bisa jelaskan, Pak. Di Yohanes 16 nomor 7 Yesus mengatakan, "Aku harus pergi dulu agar penolong itu datang. Penghibur itu datang. Kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang." Nah, sementara ketika Yesus di dunia, Roh Kudus sudah ada waktu dia baptis di Sungai Jordan kan? Turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati itu. Berarti Roh Kudus sudah ada di dunia. Tetapi di situ Yesus punya kalam itu, apakah salah terjemahan atau bagaimana? Nanti diselidiki di original teks. Dia mengatakan, "Aku harus pergi dulu. Kalau aku tidak pergi, Roh penghibur itu tidak akan datang." Ya. Nah, itu makanya saya sebagai orang Islam, saya menafsirkan itu pakai pandangan Islam saya bahwa itu adalah Nabi Muhammad karena merujuk kepada bahasa Ibrani itu Roh Muhammadin. Nah, itu merujuk pandangan Islam saya karena begini, tidak mungkin dalam satu negara mempunyai dua pemimpin negara. Tidak mungkin dalam satu dunia mempunyai dua juru selamat. Kan? Begitu itu pandangan Islam saya, tetapi di dalam kekristenan itu bagaimana biar kita bisa begini loh pandangan Kristen, begini loh pandangan Islam. Ya, Begitu, kalau Pak. pandangan- Nggak kalau apa-apa, pandangan Pak. saya kan, Lanjut, nggak kalau apa-apa. pandangan saya Okekan kan saja. Silakan lanjut. ya Lanjut, begini, kalau Roh Kudus itu memang kan jadi waktu Yesus di dunia itu ya dia kan sudah katakan di situ kalau aku masih di dunia, Roh itu tidak akan datang kan. Jadi untuk menggantikan dirinya ketika dia sudah tidak ada di dunia, maka diutuslah Roh Kudus itu, penolong itu yang lain. Nah, gitu. Kalau Bang Surato tuh Roh Kudus itu bukan diri Yesus itu sendiri dengan Bapa ya? Ya bukanlah.
Ya, soalnya di dalam Bapak Anda jadi wanis nanti, Pak. enggak, soalnya di dalam Yohanes 14 di ayat ke-23-nya Yesus itu akan datang kembali. Di dalam Yohanes 14 ayat 23 saya katakan saya bacakan seperti ini ya. Jawab Ya. Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Artinya roh penghibur Ya. itu ya diri Yesus itu sendiri dan Bapa. Datang melalui rohnya, bukan datang melalui pribadinya. Ya kan karena Gitu. Yesus itu juga roh. Yesus itu kan sudah ada Iya, jadi caranya datang sama kita itu melalui roh, bukan melalui pribadinya, melalui roh. tapi rohnya Melalui yang rohnya. datang. Pokoknya ya itu selesai rohnya internal Yesus. kalian ya, saya cuma sediakan kompal Karena saja. di dalam Selesaikan internal Yohanes kalian ya. dalam Yohanes 14 Makanya saya ayat masih nyaman 16 dengan tema ini nih. Oten bingung dengan Bibel nih. Coba mana yang Di betul? dalam nih? Yohanes 14 ayat 16 itu pun itu seorang penolong itu ya Yesus, bukan yang lainnya. Karena dikatakan akan menyertai selama-lamanya itu yang menyertai ya Berarti, Yesus. berarti di Yohanes 14:16 Yesus meminta kepada Yesus. Yesus meminta Yesus yang lain kan? Aku akan meminta kepada Bapa seorang penghibur. Kalau Anda mengatakan bahwa berarti itu adalah ketika Yesus, begini. Berarti nanti Gini. kalau datang itu Yesus itu baru ada Roh Kudus. Karena sekarang kan Yesus belum datang, berarti tidak ada Roh Kudus. Bukan. Itu kan karena dibilangnya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi waktu Yesus menjadi manusia di bumi itu kan mengajarin kita untuk melakukan hal seperti itu. Waktu pas dia mengatakan seperti itu, bukan berarti dia minta kepada dirinya. Masa sekarang aja, ini kan Yesus belum datang toh. Nah, kamu berpikiran bahwa dia akan datang. Nah, sekarang belum datang, berarti belum ada Roh Kudus. Yang datang itu ya rohnya yang dijanjikan itu diri Yesus. Karena dikatakan Roh Kudus itu namanya Yesus dan Bapa namanya Yesus. Anak namanya Yesus. Ya, Yesus kan belum datang. Berarti sekarang ini belum ada Roh Kudus. Karena Yesus belum datang. Rohnya yang datang. Oh, nah itu yang saya sudah bilang tadi. Bukan dirinya yang langsung datang, tetapi melalui rohnya. Iya, rohnya, tapi kan itu roh Yesus. Makanya dikatakan Nah, kenapa ya itu dia- pribadi Yesus. Nah, kenapa Yesus itu meminta Roh Kudus itu kepada Bapa itu melalui namanya. Gitu, dalam nama Yesus. Gitu. Aduh, susah.